Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elias Sahra Mulia Putra dengan NIM 13010118131381555. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil laporan kuliah kerja praktik KKP atau magang saya pada subbagian kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Dengan judul laporan penerapan bahasa dan sastra Indonesia dalam tata naskah dinas dan pengadministrasian pada program kuliah kerja praktik KKP atau magang di subbagian kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Apa aja sih yang akan dibahas dari kesempatan kali ini, yaitu ada pendahuluan, lalu tinjauan umum tempat KKP atau magang, yang ketiga ada pelaksanaan praktik kerja, dan yang terakhir itu ada simpulan. Poin yang pertama ialah pendahuluan. Nah, dalam pendahuluan ini terbagi menjadi 5 poin dari latar belakang sampai pembimbing kegiatan kuliah kerja praktik KKP atau magang. Beranjak ke poin yang pertama yaitu latar belakang. Nah, kegiatan ini adalah salah satu mata kuliah wajib yang dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa Universitas Diponegoro, khususnya pada program studi Sastra Indonesia, mewajibkan seluruh mahasiswa yang saat ini sedang berada di semester 7 untuk melaksanakan kegiatan ini dengan durasi kegiatan selama lebih kurang minimal 1 bulan atau 45 hari kerja. Hal ini dilakukan bukan hanya bertujuan untuk mendapatkan nilai pada mata kuliah kerja praktik KKP atau magang saja, tetapi juga memiliki tujuan agar mahasiswa dapat mengasah keterampilan, memperluas relasi, mendapat pengalaman baru tentang dunia pekerjaan, serta mengenal dunia kerja secara nyata sesuai bidang masing-masing mahasiswanya. Sekaligus sebagai sarana untuk mempromosikan dan memasarkan program studi sastra Indonesia kepada masyarakat luas, khususnya di dalam lingkup suatu instansi atau perusahaan. Nah, pada program ini, saya sendiri memilih instansi pemerintahan yaitu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta untuk melaksanakan kegiatan kuliah kerja praktik KKP atau magang, karena pada dasarnya saya ingin mengetahui sejauh mana penerapan peran bahasa dan sastra Indonesia dalam lingkup instansi pemerintahan. Berbicara tentang penerapan peran bahasa dan sastra Indonesia di dalam lingkup pemerintahan, yang paling relevan dengan jurusan sastra Indonesia adalah bagian kesekretariatan. Peran bahasa dan sastra Indonesia terutama dalam bidang linguistik atau tata bahasa Indonesia yang baik dan benar sangatlah penting dalam bidang kesekretariatan. Poin yang kedua ialah maksud dan tujuan, yaitu maksud dan tujuan kegiatan ini adalah uh, dilaksanakan oleh mahasiswa memiliki tujuan untuk membekali mahasiswa agar nantinya selepas lulus atau menyelesaikan pendidikan di program studi sastra Indonesia siap untuk terjun ke dalam dunia kerja secara nyata melalui kegiatan kuliah kerja praktik KKP atau magang yang dibimbing oleh kelompok jambatan fungsional yang ada di subbagian kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Nah, kegiatan ini juga membantu mahasiswa untuk mengasah keterampilan yang bersifat positif tentunya, juga untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat pada masa perkuliahan. Selain itu, melalui kegiatan ini, pihak universitas dan instansi atau perusahaan tempat kegiatan ini dilaksanakan dapat menjalin suatu hubungan atau relasi yang baik antara kedua belah pihak. Di sini poin ketiga yaitu tempat kegiatan kuliah kerja praktik KKP atau magang. Di sini saya sudah membuat profil ringkas dari DLH atau Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Nama instansinya adalah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta dengan subbagian kepegawaian tempat saya melakukan kegiatan ini. Lalu yang beralamat di Jalan Mandala 5, nomor 67, RT 1, RW 2, Cililitan, Kecamatan Kramajati, Kota Jakarta Timur, daerah khusus Ibu Kota Jakarta 13640. Dengan nomor telepon 021 809 2744. Email dari Dinas Lingkungan Hidup ini adalah dinaslh@jakarta.go.id. Dengan website https://lingkunganhidup.jakarta.go.id. Nah, Dinas Lingkungan Hidup ini juga memiliki akun Instagram yang bernama Dinas LH DKI. Nah, di sebelah ini ada logo dan bangunan utama dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Poin yang selanjutnya ialah terkait dengan waktu. Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu lebih kurang selama 45 hari kerja.
terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2021 hingga 1 Oktober 2021. Mahasiswa peserta program magang diwajibkan bekerja secara full-time dan work from office atau WFO. Adapun penjabaran jam kerja untuk kegiatan ini pada dalam masa pandemi COVID-19 pada subbagian kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut. Yang hari Senin sampai dengan Kamis pukul 8 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat dengan waktu istirahat pukul 12.00 sampai 13.00 waktu Indonesia Barat. Jumat pukul 8.00 sampai 15.30 dengan waktu istirahat pukul 11.30 sampai 13.30 waktu Indonesia Barat. Di hari Sabtu dan Minggu kegiatan ini libur. Poin yang terakhir dalam bab pendahuluan ialah pembimbing kegiatan kuliah kerja praktik KKP atau magang. Nah, di sini dibagi menjadi dua pembimbing. Yang pertama itu pembimbing dari pihak jurusan, yaitu pihak jurusan Sastra Indonesia, dan yang kedua itu pembimbing kegiatan dari pihak subbagian kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Nah, pembimbing kegiatan kuliah kerja praktik KKP atau magang dari pihak Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro, yaitu Ibu Riris Tiani SS MHum. Ini khususnya jurusan Sastra Indonesia. Lalu pembimbing kegiatan kuliah kerja praktik atau magang dari pihak subbagian kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, yaitu Bapak Ari Prabowo YSOS, selaku pengelola dari subbagian kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Poin yang selanjutnya ialah tinjauan umum tempat kuliah kerja praktik KKP atau magang. Dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada sejarah objek, struktur organisasi, dan yang terakhir itu ada kegiatan umum instansi. Nah, sejarah objek di sini, sejarah objeknya itu adalah sejarah dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Nah, DLH ini terbentuk pada tanggal 29 Desember tahun 2016 berdasarkan peraturan daerah atau Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 5 tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta dan Pergub atau peraturan gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 284 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup. Nah, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta ini merupakan SKPD yang dibentuk dari penggabungan antara Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta dan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada gubernur melalui sekretaris daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh seorang wakil kepala dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas. Nah, adapun tugas inti dari Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta pengelolaan kebersihan. Nah, tadi kan sejarah objek dari Dinas Lingkungan Hidupnya, sekarang lebih dikerucutkan lagi di tempat saya melakukan kegiatan, yaitu subbagian kepegawaian. Nah, subbagian kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta adalah salah satu subbagian yang berperan penting di instansi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta sesuai Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 284 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pasal 10 ayat 1, yaitu subbagian kepegawaian merupakan satuan kerja sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Serta pasal 10 ayat 2, yaitu subbagian kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala subbagian yang berkedudukan di bawah sekretaris dinas dan bertanggung jawab kepada sekretaris dinas. Oleh karena itu, subbagian kepegawaian menjadi salah satu subbagian yang penting dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Nah, tugas dari subbagian kepegawaian ini tertuang dalam Pergub atau Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 284 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pasal 10 ayat 3. Poin selanjutnya ialah struktur organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Nah, di sini saya menyajikan tabel
struktur organisasi dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Mungkin teman-teman di sini bisa melihat sendiri atau memperhatikan sendiri susunan organisasi yang terdapat dalam Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, seperti itu. Atau bisa dilihat langsung dari di webnya tadi, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Nah, beranjak ke poin selanjutnya, yaitu kegiatan umum instansi. Nah, kegiatan umum instansi, khususnya pada subbagian kepegawaian, mengacu kepada tugas pokok dan fungsi atau tupoksi yang tertulis dalam Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 284 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pasal 10 ayat 3. Selain itu, menurut pegawai sekaligus pembimbing bagi mahasiswa, yaitu saya sendiri yang melakukan magang yang berhasil saya wawancarai, yaitu Bapak Ari Prabowo YSOS dan juga Ibu Rusmini selaku pengadministrasian subbagian kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan umum yang biasa dilakukan oleh subbagian kepegawaian ini antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada sidak pegawai dalam lingkup Dinas Lingkungan Hidup yang meliputi pegawai dari setiap suku dinas lingkungan hidup yang tersebar di wilayah DKI Jakarta, yaitu suku dinas lingkungan hidup Jakarta Timur, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan juga Kepulauan Seribu. Oh, mohon maaf, di sini Jakarta Pusatnya ada 2 kali. Timur, Pusat, Barat, Selatan, Kepulauan Seribu, begitu. Dan utara, mohon maaf ada yang ketinggalan di sini. Lalu poin kedua ada monitoring kinerja pegawai serta mengurus pelantikan pegawai. Yang ketiga, mengurus pelantikan pegawai, cuti pegawai, pensiun pegawai, penghargaan pegawai, hukuman dinas atau hukdis pegawai, kenaikan pangkat pegawai. Lalu poin keempat ada pengadministrasian pegawai. Poin kelima, mengkoordinir siswa ataupun mahasiswa yang akan melaksanakan praktik kerja, lapangan atau magang, serta penelitian bagi mahasiswa di lingkup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Lalu kegiatan selanjutnya ada general cleaning, ruangan subbagian kepegawaian, safari Ramadan, kegiatan apel atau upacara yang biasa dilakukan setiap hari Senin pagi bagi seluruh pegawai Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Nah, dalam masa COVID ini, kegiatan apel atau upacara di hari Senin ini ditiadakan dan diganti dengan menyanyikan dan diganti melalui kegiatan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila setiap pukul 10 waktu Indonesia Barat di hari Selasa, Rabu, Kamis, dan juga Jumat. Nah, di poin terakhir, dalam masa pandemi COVID, di sebagian kepegawaian juga bertanggung jawab untuk memonitoring para pegawai dalam lingkup suku dinas ataupun dinas lingkungan hidup dalam hal vaksinasi COVID-19. Beranjak ke bab yang selanjutnya, yaitu pelaksanaan praktik kerja. Di sini terbagi menjadi 4, yaitu bidang kerja, pelaksanaan kerja, kendala yang dihadapi, cara mengatasi atau solusi dari kendala yang dihadapi. Yang pertama ada bidang kerja, sesuai dengan Pergub Provinsi DKI Jakarta nomor 284 tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup dalam pasal 10 ayat 1, yaitu sebagian kepegawaian, merupakan satuan kerja sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Nah, di sini saya ditempatkan dalam subbagian kepegawaian, mengingat yang latar belakang tadi yang sudah disebutkan dan sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan, saya ditempatkan di bidang kerja yaitu subbagian kepegawaian karena dirasa cukup relevan dengan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, seperti itu. Nah, pelaksanaan kerja ini sudah saya ringkas. Pelaksanaan kerja dalam kegiatan ini pada subbagian kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta diawali dengan berbincang dengan pembimbing dari pihak instansi terkait, yaitu Bapak Ari Prabowo YSOS, mengenai keterkaitan jurusan atau program studi saya dan posisi saya serta job desk dalam instansi terkait gitu. Nah, terus saya ditempatkan di bidang tata naskah dinas dan juga pengadministrasian subbagian kepegawaian, mengingat jurusan atau program studi yang saya ambil adalah sastra Indonesia. Dalam hal ini, keterkaitan antara bahasa Indonesia dengan tata naskah dinas dan juga pengadministrasian dirasa sangat cocok
atau pas untuk jurusan Sastra Indonesia dan untuk keberlangsungan kegiatan kuliah kerja praktik KKP atau magang ini. Nah, dalam pelaksanaan kerjanya, penulis mendapat cukup banyak kegiatan di bagian subbagian kepegawaian. Penulis dibimbing oleh Ibu Rusmini selaku pengadministrasian subbagian kepegawaian. Nah, tidak hanya dengan Ibu Rusmini saja, tetapi juga dibimbing oleh pegawai-pegawai lainnya yang terkait dengan job desk, yaitu tentang tata naskah dinas dan pengadministrasian di subbagian kepegawaian. Seperti itu. Nah, kendala yang dihadapi penulis rasa atau saya sendiri, saya merasa tidak terlalu ada kendala yang cukup berarti bagi saya sendiri. Nah, saya melaksanakan kegiatan ini secara lancar dan terkendali. Namun terdapat beberapa hal yang saya temui yang saya rasa menjadi suatu kendala yang bersumber dari diri saya sendiri dan juga instansi terkait yang perlu dicermati tentunya. Nah, kendala tersebut antara lain ialah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan ini sempat terhambat karena adanya aturan PPKM darurat level 4 yang diberlakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dalam masa pandemi COVID-19 sekarang ini gitu. Nah, di sini saya mengajukan permohonan magang pada Rabu 7 Juli 2021 dan seharusnya tidak jauh dari tanggal 7 Juli 2021 ini saya sudah bisa melakukan kegiatan kuliah kerja praktik atau magang ini. Namun karena adanya PPKM darurat level 4 dan saya baru memulai kegiatan ini pada 2 Agustus 2021. Seperti itu, terhambat oleh PPKM darurat level 4 yang diberlakukan oleh pemerintah. Seperti itu. Hal ini dilakukan untuk keselamatan bersama juga sih. Maksudnya biar sama-sama aman gitu di antara kedua belah pihak gitu, antara mahasiswa dan juga dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta khususnya subbagian kepegawaian. Lalu kendala yang kedua, di sini penulis masih menemukan kata-kata yang tidak baku dalam lingkup penulisan suatu produk surat atau suatu dokumen, baik itu surat keluar maupun surat masuk, serta dokumen-dokumen yang lain terkait dengan tata naskah dinas pada subbagian kepegawaian atau dari luar subbagian kepegawaian. Nah, selain itu penulis terkadang lupa, ini masalah dari diri penulis, terkadang lupa dalam bentuk baku atau bentuk penulisan kata yang baku dari suatu kata. Nah, ini kan sebuah kendala ya, dari bisa disebutkan atau bisa dikatakan kendala yang dari penulis sendiri dan dari instansi terkait, seperti itu. Nah, cara mengatasinya atau solusinya dari masalah yang tadi sudah saya paparkan, yaitu yang masalah pertama, penulis terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pembimbing dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, yaitu Bapak Ari Prabowo YSOS tadi. Selain itu, sebagai warga negara yang taat aturan, saya juga harus mematuhi peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai PPKM level 4 yang diberlakukan di Provinsi DKI Jakarta tentunya. Jadi, selain terus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pembimbing, saya menunggu terkait keberlanjutan kegiatan ini, seperti itu. Nah, untuk solusi yang kedua, saya berkoordinasi dengan Ibu Rusmini selaku pengadministrasian subbagian kepegawaian serta pegawai yang lainnya terkait dengan kesalahan dalam penulisan bentuk baku dari suatu kata yang ada dalam suatu produk surat atau suatu dokumen, seperti itu, dengan berpedoman pada EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia dan juga KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sini saya menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam bentuk elektronik yang dapat di-download di smartphone saya sendiri gitu. Nah, saya memberikan saran untuk perbaikan terkait dengan kata-kata yang terdapat dalam suatu produk surat atau dokumen yang dirasa tidak baku dan perlu perbaikan untuk ke dalam bentuk baku gitu, supaya isi dalam produk surat atau dokumen tersebut menjadi produk yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar, seperti itu. Sampai ke poin yang terakhir, yaitu tentang simpulan. Nah, penulis mendapat banyak sekali ilmu dan juga pengalaman selama kegiatan ini, tentunya terkait dengan relevansi jurusan penulis serta terkait dengan tata naskah dinas dan juga pengadministrasian. Dalam pelaksanaannya, penulis tidak menemukan kendala yang sangat berarti. Sesuai dengan judul laporan ini,
tentang penerapan bahasa dan sastra Indonesia dalam tata naskah dinas dan pengadministrasian pada subbagian kepegawaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, penulis rasa hanya terdapat sedikit kendala yang ditemui terkait dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta sesuai dengan KBBI dan juga EBI pada suatu produk surat yang terdapat dalam subbagian kepegawaian. Nah, penulis masih menemukan kata-kata yang tidak baku dan juga susunan kalimat yang dirasa kurang efektif dalam suatu produk surat. Nah, selain dari kendala tersebut, merupakan kendala teknis terkait dari diri penulis sendiri, saya sendiri, dan juga sarana serta prasarana yang terdapat dalam subbagian kepegawaian. Nah, peran penulis sebagai calon sarjana sastra, khususnya sarjana yang menggeluti bidang bahasa Indonesia, tentunya sangat dibutuhkan untuk memperbaiki sesuatu yang salah atau kurang tepat dalam kegiatan ini, terkhusus dalam suatu produk surat atau dalam tata naskah dinas atau dokumen, walaupun kendala yang dihadapi terlihat ringan atau tidak terlalu rumit, sepertinya kayak kelihatannya tuh kayak sepele gitu. Hal ini perlu untuk diperhatikan terkait dengan penerapan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar, yang berpedoman kepada KBBI dan juga EBI tentunya dalam suatu produk surat atau suatu dokumen tentunya. Hal ini bertujuan untuk mencapai suatu produk surat atau dokumen yang di dalamnya menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga tentunya benar, seperti itu. Oke, sudah selesai semuanya. Sekian, terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Sebelumnya saya ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dalam kegiatan ini, baik itu dari pihak jurusan ataupun dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, khususnya di subbagian kepegawaian, dan teman-teman semua yang telah membantu kelancaran kegiatan ini dan pembuatan laporan ini. Tentunya saya sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.